Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat walafiat. Pertama-tama perkenalkan saya Pak Muhammad Nur Fitrianto yang akan mengampu di mata kuliah Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing atau sedikit berbagi apa sih yang dimaksud dengan pendidikan teknologi dan kejuruan. Nah, pertama nanti perkuliahan ini kita laksanakan dua metode, yaitu asinkronus dan sinkronus, di mana hari ini kita laksanakan dengan asinkronus dulu. Nanti setelah Bapak Ibu menyimak materi yang sudah saya paparkan, dimohon setelah ini nanti ada aksi nyata berupa tugas studi mandiri yang bisa Bapak Ibu kerjakan di platform laman yang sudah saya bagikan nantinya. Baik, di sini pada prodi Pendidikan Teknologi Informasi penting memahami apa sih pendidikan teknologi dan kejuruan dan bagaimana implementasinya atau bagaimana kegunaannya nanti ketika Bapak Ibu baik di dunia pendidikan maupun di dunia industri yang kaitannya tentang pembentukan skill atau keterampilan. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Pada kuliah ini, yang pertama kita mengenal dulu apa itu yang dimaksud dengan pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasional. Kata vokasional sendiri itu berasal dari vokasi atau berasal dari bahasa Latin vocare, yang artinya dipanggil, surat panggilan, perintah, atau undangan. Sehingga kejuruan itu adalah orang-orang yang terpanggil dengan keahlian yang sudah dimilikinya untuk kembali mengasah keterampilannya berkat undangan atau panggilan tersebut sehingga skill yang dimilikinya semakin dilatih dan semakin terlatih. Nah, sedangkan menurut Bilet, vocation are product of individuals. Jadi individual yang bisa menghasilkan atau memiliki pengalaman, memiliki minat dan memiliki kapasitas dalam melakukan suatu tindakan atau suatu aktivitas. Itu menurut Bilet. Sehingga kejuruan dengan vocational ini adalah tatanan yang sama, namun pada implementasinya di lapangan kejuruan ini kalau di sekolah kita setarakan dengan sekolah menengah, tingkat sekolah menengah atau SMA, sekolah menengah atas, atau kata lainnya ada sekolah menengah kejuruan pada tingkat level KKNI di sekolah menengah, dan vokasional itu biasanya istilah pada perguruan tinggi atau di politeknik. Itu perbedaan yang bisa kita lihat kalau di lapangan. Kemudian hal lain juga vokasi berarti surat atau surat panggilan atau undangan atau perintah melakukan atau melaksanakan pekerjaan, the work that a person, jadi untuk melakukan sesuatu sehingga disebut dengan employee. Calon pekerja itu datang mungkin karena melihat informasi, melalui teknologi informasi tersebut dia mendapatkan undangan, panggilan, sehingga dia dapat menunjukkan kemampuannya dan dapat diterima di dunia kerja nantinya. Sehingga itulah makna dari vokasi, atau vokasi berhubungan dengan kapasitas yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu aktivitas pekerjaan. Nah, vokasi ini tidak hanya dipandang pada lowongan atau kesempatan kerja, tapi semua aktivitas yang kita lakukan. Misal kita memiliki kemampuan berkendara, memiliki kemampuan memperbaiki sebuah alat, itu juga merupakan kapasitas atau vokasional yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Kemudian ada juga panggilan atau perintah atau undangan dalam kaitan kata vokasi berhubungan dengan pekerjaan atau okupasi. Sehingga kalimat okupasi itu juga memiliki arti dari vokasional atau
pekerjaan. Nah, tiga hal utama dalam pendidikan teknologi kejuruan itu adalah pendidikan, yang kedua pelatihan training, dan yang ketiga retraining atau pelatihan kembali. Jadi misal dalam sebuah lembaga BLPT atau BLK, nah itu biasanya ada pendidikan di dalamnya, kemudian ada pelatihan setelah teori yang didapat, ada praktikalnya, ada teoritisnya dilanjutkan dengan empirikalnya, kemudian ketika ingin pendalaman lagi, ingin pelatihan lagi, ingin memperdalam lagi disebut dengan retraining atau rutinitas yang semakin mendalam melatih skillnya tersebut. Nah, di bawah supervisi masyarakat dan dikendalikan atau di bawah kontrak badan lembaga atau agen pendidikan lokal. Misal contoh ada lembaga training kursus, ada balai latihan kerja, atau badan latihan pendidikan teknik, dan banyak lagi contoh-contoh lain yang sifatnya melatih keterampilan dari yang belum terampil hingga terampil. Mungkin dalam komunitas juga banyak kita lihat pelatihan-pelatihan yang sifatnya baik di lembaga formal maupun non-formal. Nah, sehingga adanya perubahan definisi dari to fit to prepare dalam yang sifatnya mempersiapkan dulu sebelum pembentukan skill yang utuh. Sehingga disebut to prepare, yang awalnya disebut dengan to fit. Nah, menurut ahli, salah satunya Good and Harris, pendidikan vokasi adalah pendidikan untuk bekerja, di mana seseorang mendapatkan pekerjaan yang menyenangkan atau cocok seperti harapan masyarakat pada umumnya. Misal kita memiliki minat dalam komputer, maka kita melatih diri untuk ikut kursus, pelatihan, memperdalam teori, memperdalam praktik, sehingga cocok apa yang dibutuhkan dunia kerja itu ketemu dengan keahlian yang kita miliki, sehingga bahasanya adalah supply driven. Jadi apa yang dibutuhkan industri dan daya inputnya dapat diserap dengan baik, sama-sama saling menguntungkan. Sehingga pendidikan vokasional harus memperhatikan jenis dan bidang-bidang pekerjaan serta harapan masyarakat pencari kerja. Sehingga kita harus juga up to date tentang kondisi pekerjaan yang saat ini seperti apa, kemudian banyak fenomena yang dulunya mungkin belum ada pekerjaan itu sekarang sudah muncul, sebagai contoh editing video, kemudian copywriter, kemudian data analis. Hal tersebut merupakan vokasional juga karena merupakan bidang-bidang pekerjaan baru yang dibutuhkan masyarakat sekarang dan banyak dicari juga. Sehingga melalui pelatihan, kalau kita lihat ada Kominfo, kemudian ada lembaga-lembaga BUMN lain yang berlomba untuk mengadakan workshop, seminar, pelatihan, lokakarya agar masyarakat ini semakin memiliki keterampilan atau vokasional yang baik. Kita lanjutkan. Asosiasi vokasional di Amerika itu menurut Thomson, kalau kita mematok dari Amerika adalah vokasional, pendidikan vokasi itu adalah terdiri dari pengembangan skill, ya, keterampilan, ability, kemampuan, understanding, pemahaman, attitude, sikap, work habit, kebiasaan kerja, dan apresiasi. Jadi paradigma vokasional itu terdiri atas keterampilan-keterampilan, baik itu hard skill dan soft skill, bagaimana dia bekerja secara teknis dan bagaimana dia bekerja secara hubungannya dengan person, seseorang, atau dengan atasan, bawahan, dan lain-lain, dan ability, kemampuannya, pemahamannya dalam pemecahan masalah, attitude, sikap, emosionalnya, daya tahannya, work habits, kebiasaan-kebiasaan, budaya kerja yang positif, dan adanya reward atau apresiasi yang akan diberikan dengan semakin baiknya dia dalam bekerja atau memiliki keterampilan dalam bekerja tadi. Itu menurut Asosiasi Vokasional Amerika. Kemudian
Pengembangan pendidikan kejuruan atau vokasional itu membutuhkan kebijakan terbentuknya kerjasama. Ya, tentu adanya kerjasama atau kita biasa mendengar istilah IA, AI, Agreement Implementation atau MOU. Nah, itu bisa dalam bentuk kerjasama, dalam bentuk dukungan, partisipasi penuh dari organisasi-organisasi pemerintah ataupun yang non pemerintah, ya atau kita biasa singkat DUDI, dunia usaha, dunia industri. Terbentuk konsensus di antara stakeholder, proaktif dan tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, dan mengadopsi strategi jangka panjang, tanggap terhadap perubahan lingkungan ekonomi global, perubahan sistem ekonomi, dan membumikan budaya masyarakat. Sehingga vokasi ini dia tidak hanya membangun bagaimana diri personnya dengan si perekrut kerja atau bagaimana hubungannya dengan pelanggan, tapi juga membangun networking kerjasama, partisipasi baik dari lembaga-lembaga, pemerintah atau non-pemerintah, sehingga terjadilah link and match, ya. Sehingga kalau dalam dunia industri itu ada istilah link and match, di mana kita bisa membangun kerjasama dan kecocokan, sehingga terbentuklah kalau kita membahasakannya saling menguntungkan. Ketika kita memberikan kontribusi terhadap suatu lembaga, lembaga juga mendapatkan keuntungan dari keterampilan yang sudah kita kontribusikan tadi. Dan melihat juga dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi sekarang, misal masyarakat butuh sebuah pekerja yang tidak hanya terampil mengelola, misal di Kalimantan ada kebun sawit, tapi juga peduli dengan membikan budaya, tetap melestarikan keanekaragaman hayati, tetap uh, tidak merusak alam dan lingkungan. Nah, itu bagian-bagian dari skill yang sekarang dibutuhkan atau skill abad 21 atau future skill, skill masa depan. Nah, sehingga terhadap dampak jangka panjangnya, pendidikan vokasional ini tidak hanya bagaimana menciptakan seseorang yang terampil, tapi juga peduli dengan masa depan, dengan ekosistem yang tetap berkelanjutan tadi. Kita lanjutkan, pendidikan kejuruan itu perlu adanya interkoneksi antar pendidikan dan pekerjaan. Sehingga kalau di SMK atau di perguruan tinggi itu ada namanya bursa karir atau bursa kerja. Sehingga untuk membangun jejaring atau koneksi dengan sekolah terhadap industri atau industri terhadap sekolah. Sehingga pendidikan dan pekerjaan itu mestinya bersebelahan. Bahkan kalau kita melihat di Jerman bahwa teaching factory atau pembelajaran berbasis industri itu berada di samping bersampingan. Jadi ketika ada politeknik di sebelahnya pun ada perusahaan. Atau kalau kita lihat sekarang itu ada namanya Politeknik Astra, Politeknik apa ya, yang sifatnya memproduksi juga mengadakan pendidikan lembaga. Jadi mereka saling mutualisme menguntungkan. Yang kedua membutuhkan partisipasi penuh dunia usaha dan dunia industri, termasuk masyarakat pengguna pendidikan kejuruan. Sehingga pendidikan kejuruan ini perlu dukungan dari DUDI tadi. Jadi kita tidak hanya mensuplai, tapi juga ada demand, ya, keberterimaan dari industri, sehingga di mana tempat kita bekerja itu memiliki rasio yang sama terhadap jumlah lulusan, sehingga daya serapnya tetap seimbang. Kemudian pendidikan kejuruan diturunkan dari kebutuhan pasar kerja, memberikan urunan terhadap kekuatan ekonomi. Sehingga dengan keterpenuhan di eh, lowongan atau kebutuhan di pasar kerja tadi memiliki dampak perubahan ekonomi yang baik, berkurangnya pengangguran dan lain sebagainya. Pendidikan kejuruan dan vokasional adalah pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja atau kita mempersiapkan peserta didik sebelum masuk ke dunia kerja, ada istilah kesiapan kerja. Nah, pendidikan kejuruan harus selalu dekat dengan dunia kerja. Itu salah satu kunci. Sehingga kalau di Kalteng ini ada perusahaan sawit yang sekaligus mendirikan sekolah
bahkan SMK, bahkan politeknik itu hal yang baik menurut teori ini, menurut Wardiman. Karena memang dalam kenyataannya apapun itu jika sudah supply demand link and match-nya itu sudah berjalan dengan baik, maka nilai-nilai dari pendidikan kejuruan ini bisa dilaksanakan dengan maksimal. Saya lanjut. Menurut Wardiman juga bahwa pendidikan kejuruan itu dikembangkan melihat adanya kebutuhan masyarakat akan pekerjaan. Sehingga kita harus up to date apa yang dibutuhkan masyarakat, adanya analisis kebutuhan baik tingkat lokal, wilayah maupun nasional sehingga kita bisa melihat potensi tiap-tiap daerah. Misal saja di Jawa itu banyak butuh adanya kejuruan di bidang produksi otomotif sebagai contoh. Dan kalau di Kalimantan misal butuh ada namanya mungkin pertambangan atau perminyakan atau perkebunan. Jadi menyesuaikan kearifan lokal di setiap potensi-potensi daerah. Mungkin kalau di Papua mungkin ya ada tambang emas dan lain sebagainya. Sehingga kalau mungkin di dekat laut butuh adanya SMK perikanan. Ya, kita melihat potensi-potensi yang bisa diangkat dari suatu daerah. Nah, peserta didik membutuhkan program yang dapat memberikan keterampilan, pengetahuan, sikap, pengalaman, wawasan, dan jaringan yang dapat membantu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pilihan karirnya. Nah, itu tujuan dari pendidikan kejuruan. Sehingga peserta didik itu tadi diwadahi program yang ingin dia dalami itu memiliki tempat, baik itu di lembaga formal di sekolah maupun di lembaga non formal, misal di lembaga kursus yang sifatnya di luar lembaga institusi pendidikan. Oke, terakhir bahwa pada slide ini pendidikan kejuruan itu juga memiliki poin melayani tujuan sistem ekonomi peka terhadap dinamika kontemporer masyarakat. Pada saat ini pendidikan kejuruan ini mulai berkembang tidak hanya di soft skill, hard skill, tapi juga ada namanya employability skill, ya, technological skill, green skill, dan banyak lagi keterampilan yang sifatnya dinamis, di mana ada kebutuhan, ada fenomena yang harus disesuaikan dengan keterampilan-keterampilan baru yang harus dilatih, maka itu harus diadakan, sehingga harus dinamis terhadap isu-isu masyarakat. Kemudian harus adaptif terhadap perubahan-perubahan dan difusi teknologi mempunyai kemanfaatan sosial yang luas. Terakhir, sebagai pendidikan yang diturunkan dari kebutuhan ekonomi, pendidikan kejuruan jelas lebih mengarah pada education for learning a living. Jadi bagaimana living, bagaimana life skill, bagaimana dengan keterampilan yang dia miliki dia dapat bertahan hidup, dapat mensejahterakan dirinya, lingkungannya, masyarakat di sekeliling. Itu dari kesimpulan pada materi slide sesi 1 ini. Nah, setelah ini silakan Bapak Ibu mengerjakan 3 soal yang sudah saya buat. Ya, bisa nanti Bapak Ibu ketikkan dan Bapak Ibu upload hasilnya pada link yang sudah saya sediakan. Jadi saya nanti tinggal mengoreksinya melalui link, jadi tidak melalui WhatsApp atau melalui kiriman Japri. Nah, pertanyaannya yang pertama, bagaimana sebaiknya pendidikan kejuruan di Indonesia dikembangkan? Yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk pembelajaran pendidikan kejuruan yang efektif? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara pendidikan kejuruan dengan dunia usaha dan dunia industri tadi? Silakan Bapak Ibu menuangkan alur pikirnya, konsepnya, jawabannya yang sesuai yang Bapak Ibu alami boleh di lapangan atau Bapak Ibu mencari teori-teori di platform digital, silahkan dieksplor sebaik mungkin dan disusun
Silahkan diupload nanti filenya pada link yang sudah saya sediakan. Pada sesi satu ini saya cukupkan. Terima kasih. Nanti silahkan setelah ini Bapak Ibu bisa lanjut ke sesi 2. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.